kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sama-sama katakan, kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, Tuhan. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Lebih lembut katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Sekali lagi katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu, Tuhan, yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Yuk anak-anak muda sekali lagi katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ini hati kami, Tuhan. Ini kerinduan kami, Yesus. Oh, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu
anak-anak muda, sekali lagi nyatakan lagu ini dengan sepenuh hatimu, katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu, yes Jesus. Sekali lagi anak-anak muda katakan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Amin. Mutiara tak ternilai harta milikku. Dengan sepenuh hatimu katakan, yes Jesus. Sekali lagi katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku. Mari saya undang anak-anak muda untuk bangkit berdiri. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau. Angkat tanganmu sekali lagi katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Uskara takara rabaya 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 mari mulai sembah Dia. Oh Yesus, kerinduan hatiku, Kaulah mutiara terindah dalam hidup kami Tuhan. Ini kami anak-anak muda-Mu, ingin memuji-Mu, menyembah-Mu, menyenangkan-Mu. Oh skabaya rabaya rabaya rabaya. Terus sembah Dia, terus sembah Dia. Oh sama-sama kita katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau katakan keindahanmu, keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Dia. Satu-satunya Tuhan yang mengerti setiap kita, satu-satunya Tuhan yang selalu ada di setiap kita. Yes Jesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami begitu percaya Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi pergumulan kami. Namun saat ini kami mau tanggalkan itu semua. Kami anak-anak mudamu ingin melompat lebih lagi untuk Tuhan. Kami ingin memujimu lebih lagi Tuhan. Yang mau memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. Katakan haleluya. Haleluya. Siap melompat buat Tuhan anak-anak muda? Amin. Siap melompat buat Tuhan anak-anak muda? Amin. Yang siap sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Itulah kekuatanku, iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam namamu ku pegang kemenanganku. Sebab itu senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Anak-anak muda katakan haleluya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam namamu ku pegang kemenanganku. Sebab itu senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Yes, ini setiap kami Tuhan. Kau melihat hati-hati yang rindu kepadamu. Kau melihat hati-hati yang sungguh-sungguh ingin memujimu Tuhan. Kau tangan di atas kepalamu, anak-anak muda. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Sekali lagi sebab itu ambillah. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Panggil Yesus. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Oh, 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 sekali lagi. Oh, oh, oh,
sekali lagi bersorak-sorai untuk Tuhan. Wuh! Tuhan, Kau lihat ini anak-anak mudamu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kami benar-benar rindu Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Yuk mari anak-anak muda kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, amin. Ku dengar jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Yes Jesus, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Yuk anak-anak muda, katakan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Dengan sungguh katakan, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau
kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Ushkiara bayarle, bagi setiap hati yang membutuhkan. Yuk dengan lembut anak-anak muda saja yang katakan, sungguh indah Kau. Penuh kasih dan sayang. Kau sumber kekuatan untuk setiap kami Tuhan. Kau tahu setiap hati kami yang terluka Tuhan. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapak untuk siang hari ini Tuhan. Kau sudah mengumpulkan kami dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun Tuhan. Kami percaya kami anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini datang Tuhan untuk menghadap kepada Engkau Tuhan. Ingin mendengar isi hati-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Berilah kami hati, telinga sebagai seorang murid Tuhan. Agar kami bisa mendengar apa isi hati-Mu melalui sharing firman siang hari ini Tuhan. Tuhan, berkati anak-Mu ini Tuhan, jaga bibir mulut hamba-Mu ini juga Tuhan. Agar apa yang mau disampaikan sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Dan semuanya bisa menjadi rema, menjadi sebuah berkat buat
para anak-anak muda di tempat ini. Dan kami sudah berdoa, mengucap syukur. Mari sama-sama katakan, amin. Oke, terima kasih. Saya mengucapkan welcome home. Oke, thank you ya. Jadi hari ini saya akan bercerita sedikit ya sebelum mulai. Mungkin multimedia bisa tampilkan slide saya yang pertama. Sambil menampilkan, ya oke. Jadi sebelum saya menceritakan, nanti saya meminta partisipasi nih dari anak-anak muda di tempat ini ya. Supaya cerita ini menjadi lebih seru. Ya, nanti kalau saya bilang katakan semua orang tarik nafas, semua tarik nafas gitu ya. Semua tarik nafas gitu ya. Kemudian kalau saya bilang tepuk tangan, semua tepuk tangan gitu ya. Supaya cerita ini jadi hidup. Jadi saya butuh partisipasi dari semua yang hadir di tempat ini. Jadi pagi ini izinkan saya bercerita, ya ada sebuah cerita, ini adalah cerita nyata. Ada seorang pemain akrobat namanya Charles Blondin, ya Charles Blondin. Dia itu akrobatnya itu berjalan di atas tali. Kalau kita lihat ya ada berjalan di atas tali. Jadi suatu ketika dia sedang ingin melakukan pertunjukan. Pertunjukannya tidak main-main. Dia memasang tali di atas air terjun Niagara. Ya, air terjun Niagara. Niagara Falls itu di Amerika itu termasuk air terjun yang terbesar gitu ya, karena diameternya gede banget. Kalau kita lihat air terjun biasa kan kadang-kadang cuma sempit gitu ya, ini lebar banget. Anda bayangin ya, dia pasang tali dari ujung sisi sebelahnya itu sampai ke sini. Dan kalau kita lihat, kalau jatuh, ujungnya akan kembali ke rumah Bapak gitu ya. Jadi dia akan lakukan sebuah pertunjukan gitu ya. Kemudian ketika dia melakukan pertunjukan, dia tanya kepada penontonnya, ya Anda itu penontonnya gitu ya. Dia bertanya gini, penonton, kira-kira Anda percaya nggak kalau saya itu bisa berjalan dari ujung sini ke ujung sana dan balik lagi dengan selamat? Terus penonton pada diem semua ya, nggak berani ngomong apapun. Mungkin dalam hati mereka, wah nggak mungkin lah gitu ya. Oke, kemudian si Charles Blondin tuh mulai berjalan gitu ya. Nanti kalau saya bilang tarik nafas, tarik nafas ya. Kemudian dia mulai berjalan ya. Jadi dia berjalan, mulai berjalan dia di atas tali. Kemudian, mau jatuh, tarik nafas. Jadi, wah semua orang kaget-kaget gitu, takut gitu ya. Dia berjalan terus gitu ya. Berjalan terus sampailah di sisi sebelah. Tapi belum selesai kan dia harus balik. Ya, kemudian berjalan lagi gitu ya. Sedang perjalanan balik itu, mau jatuh lagi gitu ya. Semua orang, wah penonton menarik nafas lagi gitu ya. Kemudian berjalan lagi, dan sampailah gitu. Tapi belum selesai. Dia lakukan 3 kali. Ya, dan kemudian yang ketiga kali, semuanya langsung tepuk tangan. Tepuk tangan dong, kan berhasil gitu ya. Wah, dia berhasil gitu, bertangan. Selamat 3 kali, bayangin bolak-balik. Kemudian Charles Blondin tanya lagi kepada penontonnya. Ya. Sekali lagi dia tanya, kira-kira para penonton, Anda percaya nggak saya bisa berjalan dengan selamat dari ujung sana sampai ujung sini gitu. Kira-kira jawabannya apa? Percaya gitu ya, percaya. Kan dia lihat 4 kali si Charles Blondin tuh ke bolak-balik dengan selamat. Kemudian dia bilang, kalau kalian percaya, siapa yang mau ikut saya gitu ya. Saya akan bompok Anda ya, gendong Anda dan kita akan berjalan bersama-sama dari sini sampai sana gitu ya. Wah. Terus penonton kembali lagi terdiam semua. Dia tanya, siapa yang mau? Terus tiba-tiba ucuk-ucuk keluar seorang anak kecil gitu, datang gitu. Saya mau ikut, dia bilang. Oke, kemudian anak kecil itu dibawalah ke Charles Blondin dan Charles Blondin itu gendong di atas bahunya gitu ya. Kemudian mereka berjalan ya. Singkat cerita, mereka balik dan selamat gitu. Semua orang tepuk tangan gitu ya, tepuk tangan semua gitu. Tepuk tangan dong, tepuk tangan gitu. Saya itu ya. Oke, kemudian acara selesai. Semua penonton tuh semua tiba-tiba semua berjalan ke anak kecil itu. Ditanya, nak, kok kamu berani banget ini ya? Ini kan mengerikan banget, kalau jatuh mati gimana? Terus anaknya tersenyum dan melihat para penontonnya. Terus anaknya katakan gini, ya karena dia adalah bapakku. Dia bapakku yang mengasihiku, gak mungkin bapakku tuh akan mencelakakan aku gitu ya. Jadi pesan ceritanya apa? Pesan ceritanya adalah kadang-kadang kita berani ikut seseorang, kenapa? Karena kita punya hubungan yang didasarkan oleh sebuah kepercayaan, benar ya? Kalau tadi kan nggak ada yang percaya gitu, karena dia nggak ada hubungan dengan Charles Blondin. Kalau anak itu dia punya hubungan bapak anak dan dia tahu bapaknya mengasihi dia. Dan di samping itu dia percaya ada sebuah kepercayaan kepada bapaknya itu pasti mengasihi dia dan nggak mungkin akan menjatuhkan dia.
Jadi hari ini kita akan belajar ya. Belajar bagaimana membangun hubungan. Ya, hari ini kita belajar tentang Lego gitu ya. Siapa di sini yang nggak pernah main Lego? Nggak pernah main Lego? Ada nggak? Wah, yang pernah main Lego siapa? Angkat tangan. Wah, semua pernah main Lego. Kalau udah main Lego udah tahu lah ya, Lego itu apa ya. Lego itu seperti ini gambarnya, nanti saya jelasin ceritanya ya. Oke. Jadi hari ini topiknya adalah bagaimana kita memuridkan bangsa melalui hubungan yang dibangun. Wah, ini topiknya kok berat banget sih gitu ya. Anak muda diajarkan pemuritan gitu ya. Tapi saya hari ini mau sampaikan. Hari-hari ini ya gembala sidang kita Pak Niko sudah katakan kita sedang di Pentakosta ketiga dan generasi-generasi Yeremia akan dipakai luar biasa. Anda itu nanti akan dipakai luar biasa untuk menjangkau bangsa-bangsa, menjangkau orang-orang gitu ya. Jadi anak-anak muda itu juga perlu tahu bagaimana melakukan pemuritan. Tentunya saya tidak akan bercerita pemuritan secara teoritis yang sangat susah gitu. Saya coba akan menggunakan konsep Lego ya. Karena Anda pernah bermain Lego, jadi pasti Anda akan tahu bagaimana sih cara memuridkan dengan cara Lego ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini adalah Lego ya. Mungkin saya nggak perlu cerita panjang lebar, semua orang udah tahu Lego tuh komponennya banyak tuh. Ada yang bentuknya pendek, satu biji ya, ada yang kotak gitu ya. Kemudian warnanya juga kita lihat tuh warna-warni gitu ya, warna-warni gitu loh. Nah ini kalau kita lihat lagi, ini ada komponen-komponennya. Ini komponen Lego yang paling sederhana ya, ada yang tadi saya sampaikan, ada yang panjang, pendek. Tapi Anda tahu apa hebatan Lego ini? Kalau kita lihat, seakan itu kayak sesuatu yang boleh katakan ya biasa aja gitu ya, cuma Lego gitu loh. Tapi Lego ini kalau dikumpul-kumpulkan, dihubung-hubungkan, bisa jadi apa? Bisa jadi rumah loh. Setuju? Ya. Jadi kalau Anda lihat Lego itu kalau di tempat bermain ya, kelihatan tercecer-cecer gitu. Kesannya kok biasa aja, tapi kok mereka udah terhubungkan satu sama lain, bisa kita bangun sebuah rumah. Yang lebih dahsyat lagi apa? Kalau rumah ini kita kombinasi dengan hubungan dengan teman-teman yang lain, rumah-rumah yang lain, kita tuh bisa bangun sebuah Lego City. Bayangin ya, Lego City. Bayangin sebuah hanya sekedar Lego biasa lagi, kita udah membangun namanya kota Lego gitu. Isinya itu adalah hubungan antara Lego satu sama lain ya. Kayak tadi rumah tadi itu digabung dengan rumah yang lain, akhirnya jadilah sebuah Lego kota gitu ya. Oke, apa yang menjadi sesuatu yang spesial? Saya mungkin coba akan bawa contoh, ini bukan Lego sebenarnya, ini adalah Lego Duplo ya. Kalau Anda tahu tuh Lego Duplo tuh adiknya Lego, ini untuk anak kecil. Ya, jadi saya kasih tunjukin ini contoh Lego gitu ya. Kalau kita bermain Lego, biasanya apa yang kita lakukan? Selalu kita ada temannya ya, terus kita hubungkan ke atasnya, benar ya? Itu selalu kita bermain seperti itu. Ya, terus dia terkonek gitu. Terus kenceng gitu ya. Terus apa yang membuat Lego itu spesial? Lego tuh kalau kita lihat, selalu depan atasnya itu ada tonjolan. Dan di bawahnya selalu ada tempat untuk connect. Ini yang membuat Lego spesial. Kalau kita lihat barang ini, kesannya kayak, ya hanya sebesar Lego, tapi apa sih spesialnya ini? Spesial ini, ya ini. Ujung-ujungnya ini bisa membangun sebuah rumah. Karena hanya konsep dia ada atasnya dan dia ada bawahnya. Jadi cara bermain Lego itu simple, pokoknya Anda ketemu, Anda tinggal klik, jadi. Tapi ketika kita saling klik, itu bisa menghasilkan sebuah kota yang luar biasa. Ya, jadi saya mau sampai gini, kalau kita belajar tentang Lego ya, tadi kan Anda udah paham, udah biasa main Lego nih. Apa yang kita bisa pelajari dengan Lego? Ya, ini gambarnya seperti ini. Walaupun tadi dikatakan potongan Lego itu bermacam variasi, tapi mereka semua digunakan untuk lakukan apa? Untuk berhubungan, benar ya? Berhubungan kan, intinya dia harus berhubungan. Kalau dia nggak berhubungan, maka dia nggak bakal bisa membentuk apapun. Jadi Lego itu semua dirancang untuk bisa berhubungan. Berhubungan itu artinya apa sih? Connect itu apa sih? Connect itu adalah melekat, ya, bergaul dan terikat. Anda bayangin kalau sebuah Lego, ya, bayangin ya, sebuah Lego kalau dia nggak bisa melekat, kira-kira apa terjadi? Kalau anggaplah ini Lego yang belum terikat. Tersenggol dikit dia jatuh.
Kenapa? Karena dia nggak punya kemampuan melekat. Jadi di sini itu kita akan belajar. Lego itu punya kemampuan melekat itu karena apa? Karena masing-masing potongan Lego itu memiliki maksud berhubungan pada puncaknya, ini atasnya puncaknya, dan di bawahnya adalah dasarnya. Jadi prinsipnya simple, pokoknya dia hanya berhubungan dengan dasar atasnya dan dasarnya, dan dia bisa melekat dengan baik. Jadi apa yang mau kita, pesan apa mau kita belajar dari cerita terhubung ke atas dan terhubung ke bawah? Ya, jadi saya mau sampai gini, percis seperti potongan Lego yang berhubungan dengan puncak dan dasarnya. Kalau kita bisa berhubungan dengan Allah dan satu sama lain, maka kita bisa sangat mungkin membentuk kerajaan Allah bersama-sama. Ya, bayangin ya, seperti kita, potongan Lego, kalau kita bisa berhubungan dengan atas dan dasar, kita tuh bisa bangun sebuah kerajaan loh, namanya kerajaan Allah. Dasarnya apa? Ya melalui kita ini. Jadi kita ini adalah sebenarnya seperti potongan Lego. Ya, manusia itu diciptakan itu semua dikasih fungsi bisa berhubungan satu sama lain. Setuju? Manusia itu dari awal itu tidak diciptakan sendiri. Dia dari awal itu sudah diciptakan punya pasangannya. Kenapa? Karena tujuan manusia itu harus berhubungan. Berhubungan dengan siapa? Berhubungan dengan Tuhan dan sesamanya, gitu ya. Oke. Jadi prinsip Lego itu apa yang pertama kita belajar? Ini prinsip yang pertama. Nanti kita belajar ada 3 prinsip. Prinsip pertama itu adalah berhubungan dahulu dengan Allah, lalu dengan satu sama lain. Kira-kira kalau Anda lihat kalimat ini, kepikiran ayat apa sih? Ada nggak ayat yang tiba-tiba kepikiran di benak Anda? Berhubunganlah dahulu dengan Allah, lalu dengan satu sama lain. Ada nggak anak-anak muda tempat ini? Ayo. Kira-kira firman apa sih nih? Ada yang tahu? Kelompok A, tahu? Kira-kira apa nih? Firman apa yang mau disampaikan Lego ini berhubungan dengan Allah, dahulu dengan Allah, baru dengan sesama lain? Kelompok B, kira-kira apa? Ya, sorry. Hukum apa? Ayo, saya kasih bocoran lagi. Matius 22, 37, 39. Ada yang tahu nggak kira-kira ini berbicara tentang apa? Matius 22, 37 sampai 39 itu berbicara hukum yang terutama. Ada yang masih ingat hukum terutama itu apa? Yuk kita sama baca kalau lupa. Hari ini kita belajar firman ini penting. Yuk kita baca ya. 3, 2, 1. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan Oke, terus ayat 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah seperti dirimu sendiri. Wow. Lego itu rupanya menggunakan prinsip ini. Jadi sebenarnya kita hari ini harus belajar gitu loh. Ya, dengan prinsip ini itu bisa membangun, bayangin ya, dengan komponen yang kecil-kecil ini bisa membangun sebuah kota loh. Kita pun memungkinkan untuk melakukan ini kalau kita tahu hukum ini. Karena hukum ini semua berbicara tentang hubungan. Ya, kita tidak bisa melakukan pemuritan apapun kalau hubungan itu belum bisa terbentuk. Jadi kita perlu membangun hubungan dulu, ya. Oke, saya lanjut ya. Bisa hari ini akan banyak cerita. Jadi sampai saat ini kita ingat fitur utama Lego itu adalah berhubungan dengan puncaknya dan berhubungan dengan dasarnya. Artinya apa? Kita juga harus berhubungan dengan Tuhan dahulu, baru berhubungan dengan sesama. Ingat prinsip itu ya. Oke, kita lanjut. Ini tadi saya hanya berbicara tentang konsep hubungan dulu ya. Kedua, kalau kita lihat Lego, perhatian baik-baik. Di Lego di atasnya yang tempat berhubung itu selalu ada grafir ya, ada ukiran. Tulisannya Lego. Ya, kalau Anda lihat di gambar, kok kelihatan jelas nggak ya? Nah, ada gambarannya ya. Jadi masing-masing Lego ini, yang di atas tonjolan ini kalau kenapa dikasih grafir, sebenarnya mau bicara, saya itu original loh. Original itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang kepercayaan, trust. Kalau Anda beli Lego yang palsu, coba Anda kalau lihat nggak ada ukirannya, apalagi Lego yang KW 3, KW 4 ya, Anda beli terus Anda bawa ke rumah pasang, percayalah nggak bisa pasang.
Bukan hanya itu, dipasang bisa tiba-tiba lepas lagi. Kenapa? Karena dia bukan produk original. Jadi Lego sendiri juga dia mengukir di atas penghubungnya. Artinya apa? Dia mau cerita gini, kalau kita berhubungan, kita butuh apa? Sebuah trust. Trust itu penting banget. Kita nggak mungkin bisa berhubungan satu sama lain kalau nggak ada dasarnya trust. Seperti tadi cerita Charles Bondlin, anaknya nggak mungkin mau ikut kalau dia nggak ada trust dengan bapaknya. Ya. Jadi, saya mau cerita gini, seperti balok Lego yang terpercaya ya, istilah itu trust. Maka kita paling efektif berhubungan ketika kita menunjukkan kita yang sesungguhnya. Ya, jadi kalau kita bisa menunjukkan kita yang original, maka kita akan gampang berhubungan dengan orang lain. Selama ini kita selalu mencoba untuk tampil bukan diri kita. Ya, istilah itu pakai topeng, make up-nya terlalu banyak. Oke, mungkin pertama kali terhubungnya cepat, tapi ketika dia tahu Anda yang sebenarnya, mungkin hubungan itu akan lepas. Ngerti ya maksud saya? Tapi kalau Anda ketika berhubungan, menampilkan diri Anda yang original, ya tidak pakai topeng, maka ketika Anda berhubungan orang itu, maka hubungan Anda itu pasti akan langgeng banget. Kenapa? Anda tidak ada kebohongan di dalam diri Anda. Karena Anda menunjukkan, Anda lah sebenarnya, Anda lagi menunjukkan trust, sebuah simbol, inilah saya gitu. Oke? Oke, kita akan belajar. Saya hari ini mengajarkan teman-teman adik-adik tentang trust. Bagaimana kita membangun trust. Bagaimana supaya saya itu bisa dipercaya orang dan saya bisa berhubungan orang dengan gampang. Satu, T yang pertama itu adalah bicara tentang truth, kebenaran. Anda tuh gak boleh jadi orang yang tidak jujur, harus tampil jujur. Ya, truth itu bicara tentang kebenaran, Anda jujur orangnya. Ya, gak boleh tidak jujur, penuh kebohongan. Pertanyaan saya, Anda suka nggak berhubungan dengan orang yang penuh kebohongan? Suka? Ya suka. Tentu Anda sukanya ada orang yang jujur, benar ya? Jadi jujur, kebenaran itu ada kebenaran dalam diri dia. Itu penting banget, Anda harus tahu. Anda nggak mungkin juga berhubungan dengan orang yang tidak benar, contohnya tukang nipu ya, tukang apa lagi? Tukang yang nggak benar-benar lah. Apakah Anda mau bergaul sama dia? Nggak mungkin juga. Kenapa? Tidak ada kebenaran dalam diri dia. Tapi kalau orangnya jujur, rajin ya, rajin ke gereja ya contohnya gitu, rajin berdoa, mungkin Anda akan menganggap, wah ini orang nih minimal punya kebenaran dalam diri dia. Ya, komponen pertama, ingat, Anda harus punya truth di dalam diri Anda. Karena itu adalah komponen yang penting. Yang kedua ada R. R itu bicara reliability, dapat diandalkan. Ya, saya mau tanya kembali kepada teman-teman di sini. Kalau Anda ketemu teman ya, minta bantuan gitu loh, selalu jawabnya, gue gak ada waktu, atau dikasih tugas, terus tugasnya gak pernah bisa dikerjakan dengan baik. Kira-kira Anda percaya sama orang itu gak? Enggak. Tapi kalau Anda sebaliknya ketemu seorang teman, selalu dikasih tugas atau minta bantuan, selalu dikerjakan dengan baik, bahkan melebihi ekspektasi kita. Kira-kira kita akan percaya dia gak? Akan percaya, kenapa? Karena orang itu dapat diandalkan. Jadi hari ini kalau teman-teman hari ini mau jadi orang yang bisa dipercaya, jadilah orang yang bisa diandalkan. Siapapun ya, guru Anda, orang tua Anda, ketika kasih Anda tugas, kasih apapun yang Anda harus kerjakan, kerjakanlah dengan baik. Kenapa? Kalau Anda kerjakan dengan baik, artinya Anda menunjukkan bahwa Anda bisa dipertanggungjawabkan, Anda bisa dipercaya. Tapi setiap kali Anda kasih Anda tanggung jawab, kasih Anda tugas, selalu gak pernah selesaikan dan sebagainya. Artinya apa? Kita sedang menghilangkan orang percaya sama kita. Ya, jadi kedua adalah reliability. Anda harus bisa diandalkan. Tentunya Anda kalau bergaul sama siapapun, pasti cari orang yang bisa diandalkan. Apalagi kerja kelompok ya, kalau Anda masih sekolah gitu. Wah, gue gak mau pakai teman ini. Saya ada cerita nih baru-baru ini. Ya, saya seorang pengajar di universitas. Kebetulan semester ini saya lagi mengajar satu mata kuliah. Ada 2 mahasiswa atau bentuk kelompok. 2 mahasiswa itu tidak diterima di semua kelompok, bayangin. Sampai bisa kejadian ini, saya 10 tahun mengajar, baru kemarin itu saya ketemu kasus. Dari sekian mahasiswa, 2 orang tidak diterima oleh kelompoknya. Sehingga 2 orang itu nggak ada kelompok gitu loh. Kalau dia nggak ada kelompok, maka orang ini akan terancam gagal. Kenapa? Karena dia nggak bisa kerjakan tugas akhir. Selidiki demi selidiki. Kenapa? Kenapa 2 orang itu nggak bisa diterima dalam kelompoknya? Karena nggak bisa diandalkan. Setiap kali kasih tugas nggak pernah dikerjakan. Bayangin ya, sampai seperti itu. Jadi hari ini saya mau sampaikan, ini penting banget buat teman-teman hari ini.
Kalau Anda mau bangun pribadi yang bisa dipercaya, jadilah orang yang bisa diandalkan. Ya. Oke, berikutnya, U. U itu adalah unity, kesatuan, integrity. Kalau kita tahu ya, tahun integrity. Integrity itu maksudnya apa sih? Integrity itu maksudnya gini, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda lakukan, itu semua sama. Anda di rumah, Anda di gereja, Anda di sekolah, semua sama, nggak ada penuh topeng-topeng. Ya, biasanya orang suka ngomong gini ya, di gereja, wah kesannya kayak malaikat katanya, tapi di rumah jadi apa? Biasa karena orang bilang, sampai rumah jadi apa? Oh nggak ada, jadi siapa-siapa gitu ya. Ya, di rumah itu bisa kata, wah tidak seperti seorang malaikat. Ya, jadi di gereja itu kelihatan malaikat, di rumah enggak gitu loh. Sama di gereja, kalau orang udah bekerja, wah di gereja kelihatan alim banget, ya baik banget. Tapi habis di rumah, oh jahat banget dan sebagainya. Artinya dia nggak punya integrity, nggak ada unity-nya. Sehingga kita harus belajar bahwa kita harus tampil ya, apa yang di rumah, apapun yang dimanapun Anda tampil harus sama. Kenapa? Karena orang bisa nilai kamu. Apalagi orang-orang terdekat kamu, dia akan melihat kamu, oh di gereja kok kayak sopan banget gitu ya, sampai di rumah kok jadi kasar banget gitu loh. Sehingga dia mengatakan bahwa Anda itu adalah bintang film katanya, pemain drama gitu ya. Pemain drama itu tidak akan bisa dipercaya gitu, kenapa? Dia suka berbeda, ya kayak bunglon gitu. Unity itu tidak, dia sama. Ya. Kemudian S yang berikutnya adalah standar. Kembali lagi, Anda kalau beli makanan, beli obat, kira-kira yang Anda lihat apa? Ada BPOM-nya, benar ya? Ada semacam izinnya enggak? Terus kalau Anda beli alat elektronik, biasa itu ada namanya SNI, Standar Nasional Indonesia. Kenapa itu penting? Supaya Anda beli barang itu Anda percaya bahwa barang itu sudah berkualitas, sudah masuk sebuah proses pengujian. Itulah sebuah standar. Kalau kita bicara tentang diri kita, standar kita apa? Ada yang tahu nggak? Kita harus penuhi standar apa supaya kita bisa dipercaya? Kalau di Alkitab dikatakan adalah kekudusan. Itulah standar yang kita harus capai. Karena itu adalah perintah Tuhan. Harus menjadi kudus gitu ya. Itu tuh standar kita. Jadi kita harus belajar punya sebuah standar sehingga apa? Ketika dia lihat kamu punya standar yang yang tinggi, maka dia bisa percaya kamu. Tapi kalau kamu nggak punya standar gitu ya, maka orang nggak akan berani dekat-dekat kamu. Seperti kamu beli barang elektronik, nggak jelas semua gitu. Berani kamu beli? Pasti kamu nggak akan berani beli. Dan terakhir ini penting. Pada akhirnya ketika Anda mau bangun sebuah kepercayaan adalah waktu yang membuktikan. Anda nggak bisa maksa orang untuk, percaya saya dong gitu loh. Gua orang baik loh gitu loh. Gue udah bantu kamu kok, nggak bisa. Kepercayaan itu pada akhirnya waktu akan membuktikan. Jadi Anda harus lakukan TRUS. Continue, konsisten. Nanti pada akhirnya T itu adalah dia akan membuktikan. Sehingga baru Anda dikatakan, kamu orang bisa dipercaya. Ya karena sekian lama saya mengenal kamu dan akhirnya benar, kamu selalu penuh kebenaran, kamu selalu dikasih tanggung jawab apapun selalu bisa diselesaikan. Terus kamu selalu, sudah setahun saya kenal kamu selalu sama, baik di rumah, di gereja itu mirip semua, gak ada kebohongan di dalam diri kamu. Terus kamu selalu punya standar, selalu mau hidup kudus, gak mau hidup yang gak benar gitu ya. Dan pada akhirnya waktu akan membuktikan. Oke? Hari ini kita akan belajar trust. Kenapa? Trust itu adalah bagian pada saat kita mau berhubungan. Jadi Anda bayangkan Lego, ya grafir atasnya itu adalah trust, source simbol dari sebuah kepercayaan. Anda mau berhubungan, tapi kalau Anda nggak ada trust ya, maka hubungan Anda itu tidak akan kuat. Mungkin dia nempel sebentar, besok dia akan lepas lagi. Kenapa? Karena tidak ori katanya ya. Barang palsu itu kalau biasa ditempel tuh hanya sebentar aja, besok-besok nanti akan terbuka lagi. Tapi kalau barang original, dia tertempel, selamanya dia akan tertempel. Oke, kita lanjut. Jadi kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya bahwa sama seperti balok Lego yang menggunakan trust. Ingat ya, trust untuk berhubung dengan orang-orang yang memiliki kemungkinan tak terbatas. Kalau kamu punya trust, maka Anda hari ini bisa berhubungan dengan siapapun. Tidak ada limitednya. Tapi kalau Anda tidak punya trust, Anda mungkin akan berhubungan dengan beberapa orang aja. Tapi nggak bisa berhubungan dengan banyak. Jadi Anda harus pegang itu. Oke, sekarang saya akan mulai masuk ke tentang pemuritan. Ya, tadi saya bicara tentang pemuritan. Karena topik kita itu sebenarnya bicara Lego discipleship. Bagaimana pemuritan menggunakan prinsip Lego.
Tadi saya ada katakan anak-anak muda, Anda itu adalah generasi Rehemia yang dipakai Tuhan luar biasa. Anda tuh harus mengerti bagaimana melakukan pemuritan. Tapi mungkin di benak Anda merasa pemuritan itu seperti, aduh saya harus mengajar, saya harus kuasain firman gitu loh. Saya hari ini mau katakan, bukan itu. Anda gak usah khawatir tentang Anda harus kuasain firman, teologi gitu ya. Saya masih SD, saya masih SMP gitu ya. Anda gak perlu khawatir itu. Yang Anda harus hari ini lakukan pemuritan sebagai anak-anak muda adalah seperti ini. Ya. Jadi pemuritan itu menekankan apa sih sebenarnya? Menekankan pentingnya sebuah hubungan dengan Allah dan satu sama lain. Ingat kembali lagi, connect. Tugas Anda hanya connect. Ketika Anda tidak bisa melakukan connect dengan baik, Anda sedang melakukan pemuritan. Ya, Anda tidak perlu diajarkan, sharing firman, Injil gitu ya. Tidak perlu, Anda connect aja. Bahkan Anda nggak perlu untuk bawa orang ke gereja gitu loh. Orang gak mungkin akan ikut kamu ke gereja kalau dia belum klik dengan Anda, setuju gak? Dia belum kenal Anda gitu loh. Anda mau ngomong sampai berbusa pun, dia tetap bertanya, ngapain saya ikut ke gereja kamu? Kenapa saya sependengaran kamu? Karena kita belum ada klik. Sehingga hari ini saya mau sampaikan, untuk melakukan pemuritan, klik dulu gitu loh, connect dulu ya. Tadi kita udah bahas Matius 22, 37, 39, Anda harus pertama adalah terhubung dengan Tuhan dulu. Maksudnya apa sih? Hubungan dengan Anda dengan Tuhan harus baik. Kalau hubungan Anda dengan Tuhan juga tidak baik, Anda nggak mungkin bisa berhubungan yang sama. Jadi saya ingin harapkan juga anak-anak muda tempat ini, Anda juga harus membangun hubungan baik dengan Bapa dulu, dengan Tuhan. Ya melalui saat teduh yang baik, ya rajin gereja, baca firman, itu salah satu namanya membangun hubungan. Kalau hubungan Anda baik sama Tuhan, maka Anda akan dimampukan untuk berhubungan dengan orang lain. Oke, kedua. Jadi pemuritan itu apa sih? Ya, saya mencoba menjadikan dia sangat simpel gitu ya. Saya nggak mau mengajarkan pemuritan dengan konsep saya mengajarkan di umum. Saya mau mengajarkan hari ini adalah pemuritan adalah tindakan menjadi pengikut Kristus. Ya, sepakat dulu ya. Pertama kita harus menjadi pengikut Kristus. Tadi kalau kita pakai analogi Lego tuh, kita harus bisa dipercaya dulu. Trust harus dibentuk dulu. Ya, kenapa? Kalau kita ikuti trust tadi, kita tuh sudah menjadi pengikut Kristus. Ada kebenaran di dalam diri kita, ya benar ya, tidak lakukan dosa. Ada apa lagi? Orang yang bisa dipercaya, orang yang punya integriti, orang yang punya standar kekudusan. Semua bicara tentang ajaran Yesus. Kalau Anda sudah bisa lakukan itu, maka Anda sudah menjadi pengikut Kristus. Dan tahap kedua adalah apa? Anda membantu orang lain melakukan hal yang sama. Hal yang sama itu masih apa? Jadikan mereka juga, belajar trust dong, supaya kamu juga nanti bisa berhubungan orang dengan lain. Oke, kita akan berikutnya kita bahas tentang Matius 28, 19, 20. Kira-kira ada yang tahu ayat apa ini? Yuk, tebak-tebakan lagi nih. Regu F, ini terakhir. Kira-kira Matius 28, 19, 20 bicara tentang apa? Saya kasih clue, hari ini saya membahas dua firman. Dua firman adalah dua firman yang paling utama, paling penting dari semua Alkitab. Tadi saya sudah bahas satu, hukum yang utama. Kira-kira firman kedua itu apa? Yang paling penting. Kalian tahu? Firman ini penting banget, kenapa? Ini adalah pesan yang Yesus sampaikan sebelum dia naik ke surga. Amanat agung. Ya. Kenapa hari ini saya bicara amanat agung? Karena hari ini berhubungan dengan topik pemuritan. Jadi Yesus mengajarkan kita dua firman besar ya, yang penting. Hukum utama itu kasih Allahmu, kasih sesamamu seperti diri sendiri, dan terakhir adalah amanat agung. Ini adalah sebuah pesan yang sangat penting. Seperti seorang orang tua lagi berpesan pada Anda, ketika dia mau pergi, pasti dia pesan, nak, nanti tolong ya jangan lupa tutup pintu, ya beri makan kepada adik kamu. Itu ada pesan. Yesus juga memberikan pesan melalui amanat agung ini. Kira-kira pesannya apa? Yuk kita hari ini belajar lagi. Tadi kita udah belajar hukum utama, sekarang kita bicara amanat agung. Yuk sama-sama kita baca. Kalau kita baca, saya yakin akan masuk ke dalam diri kita. Yuk 3, 2, 1. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20-nya. Dan
ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka. Kata baptis itu artinya apa sih? Apakah kita sekedar bawa mereka dibaptis? Pengertian baptis adalah gini, kita menjadikan dia sebagai anggota keluarga kita. Ya, jadi kalau kita jadikan bahasa Lego nih ya, kita tadi udah belajar bahasa Lego, kira-kira gini, pergilah, kita pergi sebagai komponen Lego, terus apa? Jadikanlah bangsa muridku, kita connect mereka gitu, connect mereka. Kalau kita udah terconnect, kita sudah membangun sebuah keluarga gitu ya. Kemudian kita bangun sebuah Lego, akhirnya jadi sebuah keluarga besar, disitulah Anda akan mengajarkan banyak hal. Ya, sesimpel itu aja, tugas Anda sebagai anak muda, pergilah, bergaul. Ya, tunjukkan kualitas Anda yang bisa dipercaya. Ketika Anda bisa connect, maka semua orang akan terbentuk dalam sebuah keluarga besar. Nanti bentar lagi, tempatnya akan penuh orang-orang yang Anda connect semua. Dan semua orang itu akan menjadi lebih baik. Sehingga apa yang kita lakukan? Kita akan membentuk sebuah kerajaan Allah bersama-sama. Ya. Jadi ketika kita memuridkan, kunci untuk memiliki hubungan yang kuat adalah membangunnya atas kepercayaan dan kasih. Ya, itu penting banget, seperti tadi cerita Charles Bondley itu penting. Oke, kedua, ini yang terakhir ini ya, dua terakhir. Balok Lego, ya, saya dulu punya Lego tahun 80 saya dibeli papa saya, dan Lego itu masih ada. Ya, saya kebetulan saya nggak bawa karena kecil banget. Yang ajaibnya apa? Lego yang papa saya beli tahun 80-an, itu bisa di-connect dengan Lego pemberian tahun 2000. Dahsyat ya. Cuma mungkin waktu saya connect, ya warnanya sudah mulai buram, tapi dia masih bisa terconnect dengan baik. Artinya apa? Kalau kita menggunakan prinsip Lego, berbicara hubungan, maka hubungan yang apa ya, dibangun ya melalui hubungan, tidak ada namanya perbedaan generasi, setuju ya, perbedaan tahun. Bahkan Anda sebagai anak muda bisa berhubungan dengan memuridkan orang tua juga loh. Anda nggak merasa, maka saya katakan Anda nggak usah khawatir, Anda nggak mengerti perlu firman. Yang penting Anda bisa bangun hubungan, Anda bisa memuridkan orang tua Anda. Kalau seandainya hari ini orang tua Anda belum mengikuti Kristus, Anda udah ikutin. Anda berhubungan dengan baik ya, tunjukkan kualitas diri Anda bisa dipercaya. Pasti orang tua Anda akan melihat, wow, apa yang terjadi dengan anak saya? Sehingga dia tertarik dengan Anda. Dan keluarga Anda dipulihkan, dan disitulah terjadi lagi sebuah transformasi ya. Terjadi pemuritan di dalam keluarga Anda. Oke? Jadi ajakan saya gini kepada anak muda di tempat ini. Yuk, saya gak mau katakan, ayo pemuritan. Wah, pemuritan itu katanya terlalu apa ya, terlalu berat gitu loh. Yuk, let's connect. Semuanya nanti habis di sini. Ya, pertama langsung gak connect dulu, jangan. Periksa dulu, Anda udah punya trust belum? Ya, Anda udah punya simbol kepercayaan belum? Kalau belum, bentuk dulu kepercayaan Anda, ya, bentuk trust itu. Ketika Anda sudah terbentuk, maka tahap berikutnya segera cari teman-teman Anda, bergaul dengan mereka. Percayalah kalau kamu bisa bergaul dengan baik dan mereka melihat ada sesuatu yang baik di dalam diri Anda. Ketika Anda, yuk ke gereja yuk, dia akan pergi. Yuk kita baca firman yuk, dia akan baca. Kenapa? Karena dia sudah melihat kualitas yang baik di dalam diri Anda dan dia percaya. Tapi kalau kita belum bisa dipercaya, Anda connect, ajak dia ke gereja pun, sampai kapanpun nggak bisa. Atau Anda punya pasangan, ya, Anda lagi pacaran, pasangan Anda itu bukan agama yang sama. Kembali lagi, bangun hubungan yang baik, tunjukin trust, percayalah pasangan Anda pasti akan ikut Anda. Saya hari ini, ya, saya kalau reflect, saya mengenal Tuhan itu baru 10 tahun yang lalu. Saya paling ingat waktu itu saya mengenal Tuhan itu tahun 2010, bayangin. Jadi cuma 11 tahun. Kenapa? Saya bisa mengenal Tuhan. Saya tuh orangnya sangat logis banget ya, pokoknya intinya saya nggak gitu percayalah namanya Tuhan dan sebagainya, 11 tahun yang lalu. Tapi karena saya berhubungan dengan seorang teman yang baik, di situ saya melihat dia. Sehingga pada saat itu dia ngajak saya HMC, ya HLPI gitu. Dan saya ikut. Dan ternyata di HLPI, di sesi pertama, saya mengenal Tuhan. Karena apa? Karena orang itu bisa saya percaya. Coba kalau hari itu saya nggak percaya orang itu, dia ngajak saya ikut retreat HLPI, saya nggak bakalan datang. Dan saya tidak akan bakalan hari ini menjadi pengikut Kristus. Jadi di situ saya menemukan, wow gitu ya, hubungan itu penting banget. Dengan Anda bisa membangun hubungan yang baik aja,
Anda sudah lakukan pemuritan sebenarnya. Ya, Anda nggak usah terlalu banyak pikirin, aduh harus belajar firman gitu ya. Cukup klik, connect dengan mereka dan tunjukkan kualitas yang Anda bisa tunjukkan sebuah kepercayaan. Sehingga disitulah akan terjadi pemuritan. Ya, jadi jangan menganggap teman-teman ini masih muda, waduh kita ini nggak bisa. Saya justru merasa Anda itu adalah generasi yang luar biasa. Anda melakukan pertemanan yang lebih luar biasa ketimbang generasi-generasi kami. Anda itu bisa melakukan pertemanan yang luar biasa. Ya, saya hari ini harapkan semua bisa lakukan itu. Oke? Terima kasih untuk sharing hari ini. Ya, saya kembalikan kepada sebelum saya ini kita doa dulu. Ya, kita doa. Mungkin pemain musik boleh di atas panggung. Kita doa dulu. Saya mau doakan saudara-saudara teman muda. Ya, semoga Anda bisa dipakai menjadi betul-betul sebuah generasi yang luar biasa, generasi-generasi yang ini. Saya tadi suka banget lagu yang pertama ya, percaya tanpa melihat gitu ya, seperti tadi kayak Charles Bondlin juga gitu ya. Kadang-kadang kita nggak perlu melihat gitu kalau kita bicara tentang mengikuti Yesus. Ya, kita percaya dan di situ Tuhan akan bekerja luar biasa dalam hidup kita. Ya, seperti tadi cerita Charles Bondlin juga, anaknya tuh percaya sama bapaknya gitu. Sehingga apa terjadi? Walaupun perjalanan itu penuh bahaya, anaknya tuh mau ikut dan ternyata dia selamat. Sama dengan nanti ketika Anda melakukan pemuritan, ya, melakukan connect dengan teman-teman Anda. Anda tunjukkan sebuah kualitas yang luar biasa dalam diri Anda. Supaya teman-teman Anda juga percaya sama Anda. Sehingga mereka juga mau ya mengikuti Kristus dan bersama tumbuh dengan Anda gitu ya. Di siang hari ini saya akan tutup dengan doa, saya mau berdoa buat kalian. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini. Anakmu sudah selesai menyampaikan isi pesanmu. Hari-hari ini kami tahu bahwa Engkau ingin kami melakukan amanat agungmu Tuhan. Dari orang tua sampai anak muda semua harus melakukan itu. Terutama hari ini di PPA Tuhan. Kau pakai mereka luar biasa Tuhan. Pakai mereka luar biasa. Karena mereka adalah generasi-generasi yang luar biasa. Generasi yang punya semangat, punya pertemanan yang tak terhingga Tuhan. Lengkapin mereka semua Tuhan. Kasih mereka hikmat. Ajarkan mereka semakin hari semakin bisa dipercaya Tuhan. Sehingga mereka akan sanggup melakukan hubungan dengan baik dengan siapapun Tuhan. Dan pada akhirnya mereka akan membangun kerajaan Allah-Mu Tuhan. Seperti Lego yang kecil-kecil ini. Mereka membangun dan membangun akhirnya menjadi sebuah keluarga yang luar biasa, yang besar menguasai dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Anak-Mu mau serahkan semua anak muda di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Pakailah mereka dengan baik Tuhan. Dan kami sudah selesai ibadah ini dan kami sudah berdoa mengucap syukur, sama-sama katakan amin Tuhan. Anak-anak muda, katakan haleluya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Di sini setiap hari Tuhan, Kau melihat hati-hati yang rindu kepadamu.
Kau melihat hati-hati yang sungguh-sungguh ingin memuji-Mu Tuhan. Angkat tangan di atas kepalamu, anak-anak muda. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Sekali lagi sebab itu ambillah. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Panggil Yesus. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Oh, 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 sekali lagi. Oh, 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 Kiranya Engkau memberkati aku. Yuk kita bangkit berdiri. Limpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi dengan iman katakan, angkat tanganmu. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat tanganmu. Anak-anak Tuhan yang sangat Tuhan kasih, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah kuliahmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah apapun yang kamu buat dengan takut akan Tuhan akan Dia buat berhasil. Terima berkat, kasih, sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga melalui perantaranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dengan persekutuan manis dengan Roh Kudus dicurahkan mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan semuanya sama-sama katakan. Amin. Happy Sunday. God bless you.